belajar pada bab 1 mengenai program Microsoft Excel. Perlu diketahui, program Microsoft Excel merupakan salah satu paket program aplikasi pengolah data yang berupa angka atau spreadsheet yang paling populer dan sangat mudah digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Misalnya untuk menghitung administrasi bisnis dan laporan keuangan. Pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara membuka program Microsoft Excel. Yang pertama kita bisa menggunakan desktop atau di layar desktop ini ada ikon Microsoft Excel. Nah ini kita bisa klik 2 kali atau kita bisa double klik atau kita klik kanan kemudian kita pilih open, atau dengan cara lain kita bisa menggunakan tombol start diklik kemudian arahkan kursor ke bawah, di scroll ke bawah, arahkan kursor pada Microsoft Office. Nah ini klik Microsoft Office kemudian tekan Microsoft Excel 2007. Saya menggunakan Microsoft Office 2007. Intinya sama, tapi ada beda tampilannya dengan Microsoft Office yang tipe-tipe yang lainnya. Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Yang disebut dengan kolom adalah ini. Saya tunjuk dari A, B, C, D sampai seterusnya ke arah kanan, semua itu disebut dengan kolom. Sementara baris adalah seperti yang saya tunjuk pada angka 1, baris 1, baris 2, baris 3 sampai seterusnya sampai ke bawah ini. Itu disebut dengan baris. Satu contoh misalnya saya ketik latihan. Tulisan latihan ini terletak pada kolom H di baris 13. Ada lagi misalnya saya ketik di sini komputer. Teks komputer ini terletak pada kolom G dan dan baris 19. Itu adalah yang dimaksud dengan kolom dan baris. Berikutnya lebar kolom, ya. Lebar kolom pada dasarnya semuanya sama, ukurannya sama. Tetapi kita bisa mengecilkan maupun melebarkan kolom yang kita inginkan. Misalnya pada kolom G ini ada beberapa cara untuk melebarkan kolom atau mengatur lebar maupun sempitnya kolom. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara yang ini. Cara pertama, seleksi satu atau beberapa kolom yang akan kita atur lebar kolomnya. Misalnya saya seleksi atau saya blok kolom G. Kemudian pilih ikon atau tombol format yang ada di menu home, cari di situ ada ikon format. Nah ini terletak di kanan. Kemudian pilih column width, ya ini column width. Di sini kita klik, maka kita bisa atur lebar kolom sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya saya ketik 20, kemudian ditekan OK. Nah, maka lebar kolomnya akan berubah. Nah, sekali lagi saya ulangi lagi, tekan tombol blok dulu atau seleksi dulu kolomnya. Kemudian tekan home, pilih grup bagian sel, ini sel, kemudian tekan format
dan pilih kolom width. Tentukan jumlah angka lebar kolom yang diinginkan. Misalnya saya ketik 30, maka nanti akan berubah seperti ini. Ya, ini lebar standarnya seperti yang ada di kanan dan kirinya, ini standar. Begitu juga kalau kita mau mengecilkan, menyempitkan, ya, kita sempitkan menggunakan ini. Ya, ini 8.11, kemudian kita kecilkan menjadi katakanlah 3. Contoh saya 3. Nah ini menjadi 3. Ya, kita bisa mengecilkan dan melebarkan melalui icon format. Selain itu kita bisa menggunakan mouse, ya. Kita bisa menggunakan drag mouse atau menggunakan geser kanan, geser kiri menggunakan mouse. Contohnya, untuk mengatur lebar satu kolom, misalnya kita arahkan pointernya pada kolom A baris 1, ya. Arahkan pointer mouse pada batas sisi kanan heading kolom. Nah ini sisi kanan heading kolom ini, ya, sampai pointer berubah menjadi bentuk panah 2 arah. Nah itu dilihat pada gambar pointer itu. Kemudian kita drag. Apa itu drag? Yaitu kita tarik, kita geser, ya, kita klik dan kita drag, ya. Nah ini saya sudah klik, kemudian saya drag, kita geser ke kanan untuk melebarkan dan ke kiri untuk menyempitkan, misalnya seperti ini. Kemudian dilepas. Nah ini saya ulangi lagi, saya letakkan di kolom D, saya klik, kemudian saya drag ke kanan. Nah maka ukuran lebar kolomnya akan berubah. Saya taruh lagi di kolom M, ya. Kemudian saya klik, kemudian saya drag ke kiri, maka untuk menyempitkan kolom. Nah itulah cara kita melebarkan dan menyempitkan kolom dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama tadi menggunakan format, yang kedua dengan cara mengedrag mouse, yaitu menggeser mouse. Selanjutnya kita akan belajar memasukkan data atau menginput data. Taruh atau letakkan pointer di mana tempat yang akan kita isi datanya tadi. Misalnya saya taruh di baris 1 kolom A. Saya ketik daftar nama siswa. Kemudian untuk ke bawah, untuk pindah baris, maka kita tekan enter. Kita tekan enter atau kita tekan dengan menggunakan anak panah ke bawah. Kemudian kita ketik NO atau nomor. Kemudian kita arahkan menggunakan anak panah ke arah ke kanan atau ke kolom B. Nama. Kanan lagi, kelas. Kemudian alamat. Nah, kita lihat pada data kita lihat bersama pada data berikut ini menggunakan ukuran kolom yang sama, sementara nanti pasti ada nama yang panjang, maka kita harus mengatur lebar kolomnya
supaya nanti muat dengan nama yang panjang. Nanti saya klik ke arah kanan. Kelas cukup ya, dikecilkan, alamat diperlebar ya. Kemudian yang NO juga sama. Kemudian kita masukkan datanya. 1, nama Ahmad Nazmuddin, kelas 4, alamat Duku Pakis, Surabaya. 2, berikutnya nomor 2, nama Alia Hauna, kelas 5, alamat Kupang, Surabaya. Ketiga, siapa ini? Fatih, kelas 5, alamat Asemrowo, Surabaya. Berikutnya 4, Rahmawati, kelas 6, Banyu Urip, Surabaya. Nah, inilah contohnya. Kita membuat data, menginput data di Microsoft Excel. Kemudian kita akan menyimpan data ini. Mungkin ini contoh simpel saja. Berikutnya kita akan menyimpan data. Langkah pertama untuk menyimpan data yaitu kita klik file, atau pada Microsoft Office 2007 ini nggak ada menu file tapi ada Office button. Kita pilih Office button, kemudian pilih save, kemudian beri nama file name-nya, daftar nama siswa. Save as type ya, ditentukan, ini sudah standarnya. Kemudian lokasi penyimpanannya ya, jangan sampai lupa lokasi penyimpanan di mana kamu menyimpan dokumen. Satu contoh, kamu menyimpan uang, kamu taruh di mana, kamu harus ingat selalu supaya nanti bisa mencarinya ketika kita mau membukanya. Saya taruh di Win7 di F, kemudian habis itu di save. Nah, data sudah berhasil disimpan. Berikutnya kita akan mengakhiri program atau menutup program, yaitu kita bisa menggunakan mengeklik tombol icon yang ada di pojok kanan atas, close ini, atau kita bisa menggunakan pada menu file atau Office button ini, kita klik kemudian kita close atau kita exit Excel. Nah, selesai. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom